Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ngobrol. Masih bersama kami ya, ada Mas Ayung. Siap. Dan aku masih mau nemenin Mas Ayung nih. Ini kali ini ada cerita apa Mas Ayung? Ada cerita tentu Mas Labib. Pembukaannya masih panjang mungkin. Apa udah selesai? Udah selesai. Udah selesai. Mas Ayung aja yang panjang nggak apa-apa. Biasa buat nambah-nambah durasi ya. Nah ini baiklah, aku tanya apa kawan-kawan dulu karena Mas Labib katanya udah selesai pembukaannya. Baik. Apa iki, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Adalah kami berdua ya Bib di sini menemani kawan-kawan di sana. Kita niatnya pengen bawain nge-share cerita horor seperti biasa. Semoga bisa menghibur seperti itu, dan selamat datang juga buat kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Gitu ya Bib ya. Enak Bib. Dan mudah-mudahan ini ceritanya horor ya. Iya Bib. Iya. Walaupun gak horor-horor banget kan. Baik, langsung cerita boleh ya Bib ya. Boleh. Jadi begini, malam itu adalah sekitar 2 minggu yang lalu. Ini cerita yang cukup keras Mas Labib. Oh, belum lama ya. Ya, jadi cerita ini terjadi mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, tepatnya di malam Jumat yang kemarin sama kemarinnya lagi. 2 Jumat yang lalu ya. Iya. 2 Jumat yang lalu, jadi ada sebuah tim, bisa dikatakan seperti itu. Mereka lagi pengen explore daerah-daerah yang katanya singit, wingit gitu ya. Singit Ini itu masih daerah sekitar sini juga masih di area Tegal, dan katanya ada berhantu. Kadang-kadang juga mereka ngambil masalah mitos-mitos dan lain-lain lah seputar itu. Pokoknya yang genrenya agak kehoror-hororan begitu loh Mas Labib. Kemudian tanpa ini kan di luar skenario ya, namanya hari memang kerap kali hujan, tapi untuk beberapa hari sebelumnya itu nggak terjadi hujan, tapi tiba-tiba yang rencananya mereka itu satu tim itu terdiri dari 3 orang waktu itu ya, nggak ada kru pendukung. Jadi niatnya itu mereka mau berangkat agak sorean sekitar jam 6:30 mungkin. Jadi mau ngambil ngetek di sebuah tempat di desa, sebutin apa enggak ya, desa Lawatan sana tuh. Teman-teman di Tegal mesti paham daerah desa tersebut. Itu ada sebuah rumah baru dan memang di pojok tempatnya itu masuk dalam kebun sana gitu. Dan di sesi yang lalu pernah mereka ke situ dan juga mengadakan pembersihan, dan juga yang lain banyak hantu-hantu di situ lah yang mengganggu. Emang dulunya itu tempat apa? Rumah. Kalau dulunya ya belantara masih seperti itu. Tapi konon di daerah tersebut memang sering terjadi penemuan fisik ya, peninggalan leluhur kayak gitu loh. Gitu. Jadi kadang malah yang terakhir ada patung emas segala di situ. Benar-benar emas. Akhirnya kan dibawa oleh negara begitu. Jadi ya memang penampakan ataupun cerita-cerita horor udah biasa di sana. Dan mereka akhirnya di malam Jumat tersebut berkoordinasi ya, terus kemudian mau berangkat, tapi tiba-tiba ya di luar tadi hari hujan. Hari hujan, akhirnya yang sedianya tadi mau berangkat 6:30 diundur sampai hujan mereda. Tapi kan hujan lagi jam-jam ini sulit diprediksi mandeknya itu kapan. Kadang-kadang gede, tiba-tiba mata kecil gitu ya, nanti gede lagi begitu. Akhirnya kalau kayak gini terus, mendingan kita ngoyos saja. Ngoyos itu tetap diterjang gitu. Ya terjang aja, tapi ya hujannya nggak terlalu gede. Mereka pakai mantel, jas hujan begitu ya Bib. Terus untuk alat-alat kamera benar-benar diplastikin segala macam lah, sampai di titik lokasi. Nah di sana niatnya ada mau sesi perpindahan rumah. Jadi orang mau pindah ke rumah yang baru. Itu kan hal-hal yang lumayan ini ya. Namanya masih banyak memakai tradisi masa lalu. Bisa gitu. dikata kadang sakral gitu ya. Iya, jadi banyak menariknya lah. Ada macam-macam mobil rampe, ada kemenyan, ada macam-macam tetek banget lah di situ. Tapi akhirnya karena datangnya itu telat sampai sana, acara udah bubar. Mereka akhirnya cuma ngobrol-ngobrol sedikit sama tuan rumah, minta maaf
karena kedatangan mereka terlambat. Niatnya kan ada sedikit selamatan begitu. Tapi ya mereka menyadari memang harinya lagi begini begitu, Bib. Nah itu basa-basi, tapi ada tetangga yang datang ngobrol-ngobrol lupa sampai larut. Sampai sekitar mau jam setengah 12. Setengah 12 bahkan ada satu tim yang ketiduran saking capeknya, dan memang hawanya begitu sih ya, dingin, jadi iya enakan boboan nak tidur. Tidur dibangunin sama salah satu dari mereka yang bertiga tadi. Kita mau pulang apa enggak? Kalau memang enggak jadi syuting, mendingan kita pulang aja, udah larut begitu kan. Ya wis, pulanglah mereka dari tempat tersebut, gagal di situ, di cancel, Bib. Nah, akhirnya mereka pulang. Nah, ke daerah arah pulang tadi, mereka itu ada ide, gimana kalau kita ngambil set gantinya gitu, rencana ganti yang tadinya mau di rumah itu pindah lokasi gitu berarti pindah lokasi. Akhirnya mereka itu pindah lokasi ke daerah dekat-dekat mereka sendiri. Itu di sebuah jembatan, Bib. Jembatan yang mana? Ya kalau nanti kita sebutin, yang jelas masih daerah lingkungan mereka, yaitu jembatan besi, Bib. Jembatan bongkar pasang di sono. Dan menurut keterangan warga, beberapa kali yang melintas itu sering melihat penampakan di jembatan tersebut. Jadi ada kemunculan sosok kuntilanak, dan juga kayak memedi kali gitu loh. Memedi kali, orang menamainya apa ya? Ngucapinnya apa? Muncul itu ya. Iya, sering terjadi penampakan itu, dan kadang-kadang juga ikat 5 pocong. Bahkan jembatan itu kan alternatif ya, penghubung antar desa. Mereka kadang nggak memakai jembatan tersebut, lebih senang muter karena sering melihat hal seperti itu. Karena gangguan kayak gitu. Iya, terus nggak jauh dari situ juga ada rumah tua, rumah yang sangat besar. Itu kosong bertahun-tahun namanya, dan orang kalau lewat ke situ juga sering lihat penampakan kayak di jendela, di balkon-balkonnya itu kelihatan ada yang. Di mana sih? Gue penasaran tempatnya ini. Ada tempatnya kalau. Gue tahu nggak? Tahu, tapi pernah melintas atau enggak? Pernah mungkin ya. Tempatnya di Tumariti sana, perbatasan antara desa Butterfly, desa Kupu sana, Bib. Akhirnya. Iya. Mereka ke sana datang ke tempat itu pas tepat mungkin jam 12. Dan karena walaupun dekat desa, sekali lagi karena memang jarang dilintasi, kita kan sering riwa-riwi tapi nggak lewat jalur tersebut. Nggak kalau di situ tuh ada warung, Bib, sekarang. Jadi jembatan itu kan melintang begitu ya, melintang pas totogannya itu. Berarti kesininya letter T begitu, pas tusuk satenya itu ada warung di jembatan sebelah wetan gitu, Bib. Nah ini memang gelap, suasananya gelap, cuman ada lampu kuning itu dari seberang, lampu desa, lampu jalan. Jadi praktis setelah ada warung tersebut lumayan ada cahaya loh. Nah warung itu ternyata dia jual kayak makanan-makanan, bakso kuah, terus ketoprak, ya macem-macem lah. Warung-warung kopi, tempatnya juga enak, pakai bedeng, atasnya pakai terpal biasa itu yang biru, terus ada tempat lungguhannya itu, ada tempat duduk yang enak banget. Nah itu kita langsung duduk situ, ternyata itu kawan dari salah satu dari kami, dari orang-orang tersebut kayak gitu loh, orang tersebut. Nah minta kopi kan karena hujan, ngomong sama yang punya warung, Mas, kita bikin warung di sini nggak ngomong-ngomong. Lah ya ngomong sama siapa, situ aja nggak pernah lewat kan kayak gitu. Iya. Akhirnya, wes, yaudah, aku minta kopi ini 3 karena dingin banget dan semua hampir bagian celana teman-teman pada basah kan waktu itu. Akhirnya kita dingin banget, bikin kopi apa Mas? Nanya enak banget, kopi apa Mas? Kopi hitam apa kopi susu apa yang ini? Kopi hitam, biasa kopi hitam. Sebentar ya, loh kok sebentar? Di sini nggak ada Mas. Loh kamu jaga warung gimana Mas, di sini nggak ada? Iya, tapi maksudnya di sini udah habis. Aku coba cari di rumah ada apa enggak. Dia pulang ke rumah, Bib. Itu nembus belakangnya itu dapuran pohon ini loh, apa pisang-pisang itu yang masih baru-baru ditanam, Bib. Ya rapi memang, tapi gelap banget. Nah ini terus terang aja, tim itu adalah Nilas Luhur. Nilas Luhur itu dulu itu, ini buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ya, ini dulu pernah dibentuk prakarsanya Mas Biru juga. Jadi mereka itu mau eksplor di daerah situ, nungguin tadi mau ngambil
apa namanya kopi lama banget ditungguin, ini udah dingin kan, kompornya nggak dinyalain, jangan-jangan malah nggak ada kopi. Balik lagi dia, kucuk-kucuk orangnya kurus, matanya agak sipit begini kan, Mas, Raono kopinya entek Mas, kamu gimana sih, kamu punya kopi apa enggak, apa cuma mimos begitu kan, jangan-jangan cuman apa pura-pura ngambil kopi, nggak ada Mas, ya lupa saya belum belanja, ya belanja aja sekarang, gila jam 12 mau belanja di mana, akhirnya yang lain aja Mas, yang lain. Oke, teh tubruk pura-pura nyari lagi Bib di situ. Nyari. Mas, tehnya juga entek Mas, tehnya juga habis. Aku wong kamu itu niat dagang apa enggak? Ini nyampe jam berapa dagangnya? Kalau enggak jam 2 ya jam 3 katanya. Udah berapa lama? Setengah bulan ada Mas. Tapi wedangan enggak ada. Malam-malam kamu minumnya apa? Air putih katanya begitu. Ya wis, dia itu tadi sempat akhirnya dia bukan sekali aja di rumah ada, akhirnya dia pulang lagi ke rumahnya dia itu, nembus lagi dapuran tadi pisang, balik lagi nggak lama nggak ada Mas, tehnya di rumah juga habis. Wis akhirnya tadi ya satu tim, berarti ya ada aku, ada Mas Tuying, ada Mas Tommy. Akhirnya wis Mas, kita udah tanggung di sini, kita ngambil adegan aja, kita dari sisi sebelah kidul kayak gitu. Nah, aku kan ngehosin doang di sana, nggak ngerti yang masalah-masalah kayak begitu, Bib. Nah itu, ini kita lagi mulai dan hari masih gerimis, view-nya cukup menarik waktu itu, dan ini udah tayang di sana, Bib. Nah, di Nirasul udah tayang. Oh, yang kemarin di jembatan itu yang itu? Iya, di jembatan itu. Oh, iya. Nah itu apa? Ketika kami mulai syuting di sana ya, itu kan yang nge-shoot Mas Tommy sendiri waktu itu, karena memang gak ada teman-teman yang lain yang ikut karena udah terlalu larut kan, kami cuma bertiga. Itu mulai masuk ke area jembatan, tapi karena aku sendiri serius fokusnya ke kamera, begitu juga Mas Tuying, itu nggak memperhatikan ke arah warung. Oh, sekitar itu. Iya, ke warungnya dia itu kan berarti kami dari sini ya, Bib. Iya. Nge-L begitu loh, ini pas T-nya di warung di sini. Kita ngelewatin, tapi sisi luarnya sana, sisi jauhnya warung tadi lah, itu nggak memperhatikan area warung. Tapi memang dari sudut mataku agak melihat itu sepertinya ada customer lah, ada orang datang mau beli begitu loh. Itu pakai sepeda motor tapi dari arah lor. Kemudian aku malah masukin ada motor gitu kan di kamera, aku ngomong, tapi aku nggak nengok ke sana. Kita lanjut ke tengah jembatan. Di saat itu kita ngobrolin masalah struktur jembatan kayak apa, ini fenomena orang-orang yang sering lihat di sini kayak apa, dan jembatan ini juga pernah ngobrolin di ngobrol sesi yang lalu, Bib. Itu di sana walau alam yang nampak katanya itu memang ada semua di situ. Lagi ada yang gantung itu di palang-palangan jembatan pinggirannya yang dari besi-besi itu, Bib. Memang itu dulu kalau nggak salah gini. Dulu ingat nggak waktu gua sama lu mancing bareng malam-malam? Waktu tahun kapan itu? Itu udah lama banget. Udah lama ya. 10 tahun ada kali ya. Itu yang gue ingat gini. Pas lu kan sendiri ke sono. Agak kejauhan kan? Saya masih nungguin di jembatan kan. Itu nggak tahu apa ya? Tahu-tahu ada kayak bawa bapak, pakainya sih sarung. Datang tahu-tahu dari belakang nyala gini. Mas, ya kan sontak kaget. Iya. Oh iya Pak, kenapa? Mas bukan orang sini ya? Iya. Terus dia ngomong, Mas maaf ya, kalau panjenengan kan bukan orang sini. Ya kalau bisa ini ya, jangan apa ya, kayak bahasa Jawanya jangan gimber dapat ikan gitu loh. Oh jangan, ya tergiur dapat Iya. ikan. Oh saya cuman, iya Pak, emang nyata. Pas yang bikin gue merinding gini, ngomong baru sebentar kan ngomong, saya udah fokusnya ke sungai lagi kan. Iya. Pas nengok lagi udah nggak ada, aduh. Orangnya udah nggak ada ya. Iya, Lu kan udah jauh, kok mau manggil lu, alah biarin lah. benar, itu memang sering terjadi kayak gitu. Dulu lagi di kisah di sini juga pernah tak bawain, itu orang yang nembak itu juga begitu, minta korek api. Tahu setelah dikasih korek, dia malah loncatnya, nyalain rokok, loncat ke ini, ke air. Mana kayak gitu. Iya, malah seperti itu. Jadi emang kayak Mas Labib tuh, kamu nggak cerita dulu ya. Itu memang udah biasa. Ini lanjut ke tadi ya, Bib. Akhirnya kami mulai ambil adegan di situ dan mulai
tadi ya di hari gerimis gelap cuman ngandelin lampu. Yang lucu tadinya kan pakai lampu ini ya, lampu malam, terus udah di charge baterainya malah lupa nggak dibawa. Jadi cuman ngandelin bridge tadi ini dari kamera HP. Waktu itu kita kan pakai HP, pakai gimbal juga. Terus akhirnya kita ngambil nyampe pol ke sana. Itu hawanya bener-bener nggak enak banget dan sepi. Itu malam Jumat. Tapi memang lebih sepi lagi di luar malam Jumat, karena di luar malam Jumat orang-orang nggak keluar sama sekali. Kalau Jumat kan banyak aktivitas, kayak orang mau ngaji keluar desa atau dari desa luar ke desa kami atau desa sebelah gitu, Bib. Walaupun intensitasnya juga nggak banyak-banyak banget yang lewat. Itu kami ke sana, ya kan. Aku nanya macam-macam ke Bro Tuying yang jadi narasumber, kadang Mustomim bantuin. Kemudian kita balik lagi ke arah warung, karena ke arah rumah, ke rumah yang gede itu tadi. Itu agak kaget juga karena di sana ternyata udah diterangin, ternyata mau dijual rumah tersebut. Biasanya kan olong-olongnya tinggi, bener-bener serem banget. Iya, pernah lihat ya. Iya kan. Di sana itu hawanya juga nggak enak banget. Aku juga nggak pengen ngomongin di sini ada apa aja kan, karena memang itu udah diulas di itu kan. Kemudian balik lagi ke warung, kita balik lagi ke warung tadi karena memang gerimis dan siapa tahu dia punya apa namanya ide apa kayak beli atau ngambil di tangga atau temennya atau siapa yang paling dekat buat wedangan begitu. Sampai sana ternyata dia itu lagi ada itu pelanggan, Bib. Memang ada orang yang mau beli, ada yang mau beli. Dan kalau dilihat si tadi tukang warung tadi yang namanya sebut saja apa tuh, Bib? Ya, lanjut. Iya, sebut saja namanya Marjuki lah ya. Si Juki itu tadi lagi sibuk banget nyiapin beberapa mangkok begitu. Terus di dalam mangkok itu ada plastik, berarti ini kan mau dibungkus. Ya. Lagi nyiapin ini kuah-kuahnya, bakso, bumbu-bumbunya kayak gitu. Nah, si Juki itu ngomong tapi kayak orang lagi ngomong dialog begini, kayak aku sama kamu gini, ngomong-ngomong, tapi yang diajak ngomong itu sama sekali nggak ngomong blas. Bener-bener dia itu cuman ngadep ke arah jembatan, bengong aja kayak gitu, Bib. Jadi kita sengaja mandek dulu, biarin liatin tuh lagi ngapain kayak gitu. Jadi yang datang itu 2 orang berboncengan, pemuda semua, Bib. Nah itu yang satu itu ngeliat jembatan, yang satu ngeliat arah rumah Suwung tadi, rumah yang gede. Dua-duanya itu nggak ada yang ngomong sama sekali. Nah si Juki mungkin biasanya itu banyak ngomong atau gimana, itu sambil ngomongin ini itu, gosip ini itu loh. Terus Mas, ini dipakein terus apa enggak? Dipakein ya sedikit aja ya, apa kayak gitu. Jadi ngomong sendiri, dijawab sendiri. Akhirnya lucu ya, ngomong sama siapa itu ya, Ying? Orang ngomong kok sendirian begitu, sedangkan yang beli aja bengong begitu, kapindengen aku bilang begitu. Akhirnya, Juk, diparanin sama kita kan, Juk, kamu ngomong sama siapa? Ngomong aja sama yang tuku lah, sama yang beli katanya begitu. Emang mereka dengerin kamu ngomong? Yang dengerin ya Mas, itu pas nanya begitu, loh, dia kenal sama yang beli tadi kan, masih satu kampung juga, sebut aja namanya Udin, sama Rudi gitu ya. Din, kamu lagi ngapain sih? Jadi dia megang HP, nggak ngelihat HP, tapi ngelihatnya arah jembatan. Jadi mulutnya bener-bener kayak bentuk huruf O gini, bibirnya Bib. Dia ngeliat arah jembatan cuma nganga begitu loh, O kayak gitu. Nah, Din, kamu lagi ngapain? Din, diajak ngomong kayak gitu. Sini duduk, masuk sini, itu gerimis. Itu nggak bergeming sama sekali. Lah satunya tadi namanya siapa? Rudi. Di, konya kan Dirmani, katanya kamu juga gila lagi. Kamu juga lagi ngapain? Jadi kayak gini, satunya ngadep satu ke sana ke arah jembatan, satunya ngadep rumah angker. Bener-bener mereka tuh bengong di bawah gerimis, sama-sama pegang HP semua. Nyampe akhirnya Tuying itu iseng. HP-nya tadi emang ini saru ya, tapi karena semua pada pemuda semua dan ini karena kayaknya kenal deket sama si tadi Udin, HP-nya itu diambil di tangannya, Bib. HP-nya diambil begini, ya tak jukut kayak katanya, nggak bakal kerasa diambil begini HP-nya, dikasihin sama Juki. Loh, bisa kayak gue ya, Jing? Kok bisa seperti itu? Iyalah, orang dia lagi kebawa katanya, lagi ngelihat kemana-mana katanya begitu. Jadi cuma jasadnya aja di situ. Iya, dia ada semua komplit, cuman dia kayak ngelihat sesuatu yang nggak pernah dia lihat sebelumnya seperti itu loh, Bib. Akhirnya dia cuma diem itu mantengin ke arah jembatan sana, bener-bener itu kan persis berdirinya itu
Ada jembatan. lempang jembatan begitu. Nah satunya itu nyampe HP-nya diambilin sama tuh yang dikumpulin. Nah itu kamu mau bikin bakso udah jadi juga mereka nggak bakalan ini katanya, nggak bakalan apalagi bayar katanya, suruh nampanin bakso aja nggak bisa. Bisa nih kayak kue ya katanya, bisa seperti itu di Tegalnya kan begitu. Tolongin Mas, yakin kok aku baru ngalamin kayak gini. Emang kalian nyuting di sini emang di sini serem apa kata yang tadi punya warung. Yang serem sih enggak, cuman ada cerita kan macam-macam. Iya memang aku dengar katanya banyak penampakan ini ya, Bib. Oh ini mau dianuin dulu sebentar. Oke, lanjut. Sampai mana tadi, Bib? Tadi jembatan itu si Udin. Iya. Jadi tolong dianuin, kasihan ini kalau kayak gitu. Ayo yang kamu bisa kan cerita-cerita jembatannya. Kata iya aku memang dengar tapi orang nggak pernah lihat sendiri. Kata orang tua aku Hanya cerita, nggak pernah lihat langsung gitu ya. Sendiri selama aku 15 hari di sini juga nggak pernah ada apa-apa katanya begitu. Nggak pernah lihat sesuatu apapun. Sampai malam. Ya dari sore Mas nyampe malam kadang nyampe jam 2 jam 3 nggak pernah ada apa-apa. Sopanya ngelongo begitu bolong. Apa iya bener sopanya bolong nggak ada siapa-siapa. Iyalah tengokin sendiri sana. Itu dia si Juki langsung lihat arah belakang itu paling berapa ya semeter setengah gitu loh. Meter setengah belakangnya ada sofa panjang begitu. Sofa bekas tentu. Di sininya belakangnya ada peris, sebelah kanan ada sofa yang kecil. Itu yang jarak semeter setengahan lah, ada meja, dia langin meja, itu sofa panjang, Bib. Itu dia nengok ke belakang langsung ngambur ke arah kita. Ya Allah, itu langsung kayak gitu, langsung loncat ke arah kita. Makanya ini kan untung kamera udah dimatiin. Itu copot dari gimbal, itu copot langsung ditambahin sama Mas Tommy kan. Waktu kita ketawa geli banget. Kenapa emang? Oh, tolong, ya kan aku nggak pernah lihat sebetulnya kayak gitu. Emang ada apa? Nggak ada apa-apa ya, aku nggak ada apa-apa. Tadi aku sempat ngeliat, itu cuma nangan-nangan aja kali digituin. Tadi katanya sempat ngeliat ada perempuan baju merah, itu persis di sofa yang paling pojok, sofa panjang itu paling pojok. Jadi rada jauh dari tempatnya dia yang layanin bakso. Ini masih bengong semua loh, Bib. Oh, dua-duanya masih bengong. Jadi ini dikesampingkan dulu, dikesampingkan dulu. Jadi Juki ngomong, itu apa ya? Daning kayak kunti abang katanya seperti itu. Daning kayak kunti abang. Kok seperti kunti merah? Kalau dia lihat di TV mungkin cita-cita orang. Kita cuman ketawa doang. Akhirnya, Mas, tolong Mas yakin, aku nggak pernah ngeliat kayak gitu gara-gara sampean kesini nih katanya. Ya bukan gara-gara kayak gitu, enggak. Dan berarti tadi sampean yang ngomongin malu-malu kayak gitu. Emang banyak yang lain, bener kata orang-orang di sini katanya begini-begini. Kira kan, ya bener-bener nggak bener sih, orang namanya goib nggak bisa kelihatan kecuali orang-orang yang bener ngeliat dan beneran. Tapi aku tadi ngeliat itu beneran. Ya udah ngeliat ya udah. Kekino cepetan katanya, cepetan pada selesai. Terus ini orang tolong dibangunin, saya mau tutup katanya begitu. Nggak usah tutup, nggak apa-apa. Enggak, aku pengen tutup. Enggak, udah tenang aja. Itu langsung kayak keringat dinginnya keluar. Habis itu kita bisa nenangin si Juki tadi. Wis Juk, kamu di sini. Mau batiri kan temenin duduk di sana. Ini duduk sama Bro Tuying di sofa tadi. Mau udah nggak ada siapa-siapa, Bib. Akhirnya mereka ngobrol tadi ya, aku sama Mas Tommy, Mas ini gimana nih bocah berdua? Ya udah, insya Allah dibangunin diusap sama Mas Tommy kan, dua-duanya. Terus mereka itu langsung, Mas bakso ini bisa apa durung Mas, langsung seperti itu. Spontan kayak gitu. Langsung Mas bakso ini bisa apa durung, baksonya udah apa belum? Juki bangun lagi. Oh iya bakso kelalen katanya. Oh iya bakso aku lupa. Jadi karena dia ngelihat sosok tadi, lupa nggak bikin bakso, cuman baru kayak ada sayur, terus daun bawang, bumbu-bumbu, baksonya belum dituang sama sekali. Itu ngomelin, primen sih katanya, gimana sih dari tadi beli bakso nggak dilayanin. Itu sampai entah kebangetan Mas Juki katanya gitu, sampai saya nunggu lama. Itu refleks kayak gitu. Terus habis ngomong kayak gitu, lah HP aku ndi. Langsung ngomongin satunya tadi, Ruth, HP ning kawan, HP asma kamu. Enggak, aku aja HP-nya enggak ada. Ini mereka nyariin HP, ini HP-nya tak kasih tahu kan di meja di dekat belakangnya mereka sendiri. Kalian itu bingung kenapa? Ruth,
balik urut, nggak usah beli bakso katanya kayak gitu, Bib. Nggak usah jadi beli bakso. Jangan, sayang, kasihan si Juki ini udah pesennya udah. Mas, nenek serem banget katanya di sini tuh serem banget. Kalian lihat apa? Jadi mereka itu lihat kami syuting. Mereka ngelihat kami syuting dan semua ini menurut mereka loh ya, bukan kita yang ngomong. Di palang-palang jembatan kemarin mereka juga beli ini bakso di situ ya, tapi nggak hari hujan, nggak ada apa-apa, biasa kayak gitu loh. Tapi pas lagi sini lagi syuting berarti aku kan arahnya ngebelakangin si mereka ya berdua. Itu tadi mereka tuh melihat di pinggir-pinggir jembatan memang ada sosok kuntilanak ya, bilang begitu. Mas, enggak siji mas, enggak cuma satu, banyak mas katanya, dan ada depan begini. Sama sini gitu. Iya, mereka enggak ngumpul duduk begini, tapi ada depan sini sebelah sini. Kita juga emang enggak ganggu kan, Bib. Kita juga cuman ya eksplor di situ doang, enggak ganggu mereka masih di situ waktu itu, Bib. Nah, ini akhirnya dia ngomong seperti itu, aduh, ya Rut, kamu melihat, aku baru mas balik, dia tetap tahunya masih ada sepupu, minta pulang, baksonya nggak usah, katanya, nggak apa-apa, udah sini, nggak apa-apa kok, nggak bakalan gangguin. Ya kayak masih itu mereka masih melihat ada di sana, ada di jembatan, jadi warnanya ada yang merah, ada yang banyak kan. Kalau kata si Rudi yang ngadep ke rumah ya katanya apa? Kalau Rudi yang sama bang seperti itu, cuma lebih beragam. Kalau yang ngadep ke rumah ada yang kunti, ada yang pocong, itu di jalanannya itu sampai sana. Tapi kan dari jarak segitu sampai ke rumah kan agak jauh. Iya jauh. Di rumahnya itu nggak begitu jelas, tapi dia ngeliat kayak panorama di jalanannya begitu loh. Wong tadi ada motor lewat aja kayak ditabrak nyelos katanya begitu. Aku nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Alah, aku ngomong tadi nggak bisa teriak, nggak bisa apa, masih nanyain bakso, kata aku bilang gitu. Mas balik, jangan. Juki itu ngelayanin mereka sambil cerita, sampai utok begitu, kayak apa ya, drek begitu loh. Dia kayaknya ketakutan. Yang bener sih, jangan mengada-ada. Ya kamu lihat sendiri kan kayak gitu. Kok bisa ya kemarin aku ngeliat. Jangan-jangan punya kamu katanya begitu, taruh-taruh di sini. Ya pas dimensinya ngeklik aja katanya begitu. Akhirnya Mas, nah ini ya, nah sebelah sana Mas, di sebelah sana orang botak semua katanya, di sebelah setengah jembatan ke sana. Itu orang botak tapi kecil-kecil, tua, wirawiri pada jebur ke kali, ke atas lagi kayak gitu terus. Itu yang namanya beruncul apa gimana? Itu yang namanya konon kan namanya beruncul gitu kan. Nah ini akhirnya mereka itu lekas-lekas dilayanin, terus dia ngasih ya kalau bakso cuman dua piring, dua mangkok begitu ya dibungkus sih. Itu nggak mahal-mahal banget, palingnya kalau 10.000 20 itu saya ketaibu 50.000 langsung kejuk bukan kabeh jujur langsung kenceng lagi sana motor. Asem katanya, mana-mana ngilang setan dok, kesini beli bakso malah ngeliat setan kayak gitu. Akhirnya kita ya cuman ketawa mesem-mesem, jangan ngomong-ngomong sama yang lain nanti nggak beli di sini, dibilang gitu kan. Kasihan Jukinya juga. Iya, kasihan Jukinya. Nah itu ternyata Beb yang lucu lagi, cerita horor kok jadi lucu ya. Kita duduk, terus akhirnya pakai air panas minumnya, dia itu nggodok banyu lah. Nah, ngerebus air, cuman pakai air panas gelas gede gitu. Malah dia nggak punya rokok punya kita. Ngobrol-ngobrol, Mas Tommy itu lupa apa namanya speaker yang ngarah ke aku sama Tuying itu kurang manjel begini loh. Jadi suaranya nggak ada. Nggak masuk. Suaranya nggak masuk sama sekali. Dicek, Mas suaranya hilang berarti. Iya lupa yang kurang neken. Jadi di gimbal kurang neken klek begitu. Jadi nggak ada suaranya. Terus gimana? Ya wis nggak usah aja katanya begitu. Nggak usah diinin. Iya tapi sayang Mas sudah nyampe sini, kalau diniatin lagi malas. Akhirnya ngambil ulang. Dari awal lagi. Gitu. Itu si Juki ngikutin di belakangnya Mas Tommy. Akhirnya ikut juga. Iya takut ditinggal sendirian di warung, ngikutin belakang Mas Tommy. Tapi Allah ya saat itu karena memang udah sesi kedua di jembatan udah bersih lah. Jadi yang sosok-sosok bujur itu ada di bawah semua. Jadi nggak kayak yang pertama di resort itu nggak ada. Iya, jadi yang kedua itu mereka udah di bawah semua, banyakan di bawah, sedangkan Kunti itu pada bergeser ke arah rumah. Ketika kita ke rumah dia geser ke jembatan seperti itu, Kejadian malam itu.
Jadi kayak ngindarin tim-tim itu ngindarin Iya, itu ya. ini itu kejadian yang terjadi sekitar 2 minggu yang lalu, pokoknya Jumat ya, dan ini udah tayang ada channel Nilas Luhur ya, Bib ya. Nah, Mas Bi waktu itu bikin channel Iya begini gitu kan. pas gue nonton, ini kayak yang kemarin pernah gue mancing di sini nih, kayak gue baru ingat, baru ngeh itu ya. Ya kalau dari susu jembatannya sih emang modern, pakainya besi, begitu rangkanya juga kuat, tapi kalau orang-orang memang menghindari itulah jembatan itu. Ya bukan berarti dengan tayangan ini jangan lewat situ, enggak. Iya pernah sih dulu, gue siang aja agak merinding lewat situ. Iya, yang penting kan kita selalu ingat kemanapun kita ya kan, mau jalan kemana aja. Insya Allah juga nggak ganggu orang. Mereka kayak dapat wahana baru lah seperti itu. Iya. Sungai besar, sungai identik banyak bangsa seperti itu, bangsa air. Nah tadi ada rumah yang gede banget, terus banyak sosok kayak gitu karena ditempatin. Akhirnya jadi kayak lintasan wirawirinya mereka nongkrong begitu loh. Iya, buat arena itu. Tapi alhamdulillah si Juki berhasil kita yakinkan bahwa selama kamu nggak ngeliat, ya nggak masalah kayak gitu. Tapi ini si Jogi masih jualan abang? Jualan. Masih Ya, jualan. ternyata bandel. Untung lah. Iya, dan memang Nggak ngedon itu. iya, aku juga yakin hebat orang masih jualan begitu udah ngelihat sendiri. Tahu-taunya apa? Dia itu bawa teman terus. Oh, Jadi gitu. sengaja yang satu ratingan sama dia, teman-teman yang di kampung itu suruh nemenin gitu loh, buat rame-rame lah kayak gitu. Tapi tentunya dia nggak ngomong ya sama temennya ya. Kalau ada kayak gitunya. Iya. Tadi cerita itu tim tadi ya aku sendiri yang ngalamin gitu, Bib. Iya, ya aku juga pernah ngalamin di situ. Iya. Itu ya, Kita sama-sama pernah ngalamin berarti di situ. ya Mas Labib tadi ngalamin ada orang yang negor, ngelingnya ya Bib ya, memberitahu, dan ternyata sosok itu juga memang nggak ada, pas nengok nggak ada, dan itu sering terjadi di situ walaupun di era zaman sekarang yang udah rame gitu, itu sama kayak dulu. Ya padahal kalau dulu kan saya udah berapa ya, 10 tahun ada kan kalau nggak salah dulu, lumayan lama. 10 tahun ya. Ya ini kalau kemarin masih 2 minggu, berarti masih eksis juga. Masih sih sampai sekarang. Itu ini untuk cerita ini sambungannya yang mau nengokin jembatannya itu kayak apa, bisa berkunjung di Nilas Luhur. Oke. Tapi ya itu cerita tadi ya, Bib, apa namanya, kali selalu ada kaitannya sama hal seperti itu. Tapi sosok di sini itu populernya hantu ya beruncul. Itu sosoknya yang botak, agak lonjong begitu, palanya kayak alien, matanya hampir keluar begitu, terus kupingnya lebar begitulah. Tua tapi kecil. Gitu. Ada kayak ininya, gelambir-gelambirnya sininya, Bib. Apa ya? Yang buat berenang gitu ya, bebek lah. Bebek gitu. Ya, seperti itu aja, Bib. Oke, makasih Bro Ayung nih ceritanya. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih. Next time mungkin Mas Ayung mau cerita lagi, mungkin sama Mas Bi ya. Kalau Mas Bi masih sibuk, mungkin masih sama saya. Oke, Mas Bi. Oke, kawan-kawan semua, sampai jumpa ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.